Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah menjadi semua keinginan semua manusia. Semua manusia ingin hidupnya sukses dan bahagia. Namun tahukah apa pilar-pilar utamanya? Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu akan menjadi faktor utama. Dia akan hidup bahagia dan sukses. Wa qillatu adabihi, sedikit adab, nggak punya adab atau sedikit sekali. Unwanu saqawatihi wa bawarihi, itu menjadi pilar dia sedang membangun penderitaan dan kesengsaraan. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini, tentu sudah melalui sebuah pandangan, melihat pengalaman, melihat kanan kirinya, melihat dari sisi ilmu dan seterusnya. Dan memang benar, orang tua yang selalu mengedepankan adab ke anak, sebenarnya dia sedang membangun kebahagiaan anak itu sendiri. Dia sedang membangun pilar-pilar kebahagiaan untuk anaknya. Dia sedang membangun kesuksesan untuk anaknya. Dia sedang membangun keselamatan di alam kubur untuk anaknya. Dia sedang menyiapkan anaknya sukses di akhirat juga. Kebalikannya orang tua yang nggak peduli dengan adabnya anak, pokoknya disekolahkan, taruh di sekolah Islam. Setelah itu dia merasa sudah cukup, nggak perlu lagi memperhatikan, mengakrabi anak dan mengadabkan anak. Itu tugas guru. Dia nggak peduli dengan itu. Sebenarnya dia sedang tidak peduli dengan keselamatan anaknya.
Tidak peduli dengan kebahagiaan di masa depannya. Tidak peduli dengan kesuksesan anak yang akan datang. Dia nggak peduli dengan keselamatan di alam kubur anaknya. Nggak peduli dengan keselamatan di akhirat anaknya. Sebenarnya, ketika kita peduli dengan adabnya anak, bukan hanya anak, tapi kita sedang menyiapkan kebahagiaan di masa tua kita. Dikelilingi sama anak-anak yang beradab. Itulah ketentraman orang tua. Saya ingin menjelaskan bahwasanya adab itu menjadi pilar kebahagiaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Apa yang membuat orang tua bahagia? Nilainya anak, prestasinya anak, atau akhlaknya anak? Akhlaknya anak. Apa yang membuat orang tua stres? Setiap hari marah-marah. Setiap hari dia stres, berantem sama anaknya. Adab anaknya yang buruk. Akhlak anaknya yang buruk. Sifat wataknya yang buruk. Maka akhlak itu menenteramkan orang tua, membahagiakan orang tua. Akhlak itu menenteramkan. Apa yang membuat suami tentram? Akhlaknya istri atau cantiknya istri? Atau kepintaran istrinya? Akhlak istrinya. Yang membuat rumah tangga itu selalu berantem. Karena akhlak. Bukan karena gak cantik. Bukan karena gak pinter. Apa yang membuat seseorang itu sukses di masa depannya? Dia sukses membangun bisnis. Mengembangkan bisnisnya. Memiliki anak buah yang banyak. Akhlaknya. Dia punya mitra bisnis. Yang dia selalu merasa aman, nyaman bersamanya, membangun bisnis dengannya. Suksesnya, attitude, sifat wataknya, adabnya. Bukan pinternya, walaupun dia nggak pinter, akan tapi adabnya yang baik, sifat wataknya yang baik, membuat dia akhirnya mendapatkan kesuksesan yang besar. Apa yang membuat seorang sukses dalam membangun rumah tangga? Sifat wataknya. Sifat watak itu menenteramkan dan sukses dia membangun rumah tangga. Banyak rumah tangga yang gagal karena sifat watak pasangannya atau dirinya. Ala kulli hal. Yang terakhir, apa yang membuat anak kita sukses di alam kubur? Akhlaknya. Sifat wataknya. Kalau demikian, kenapa kita nggak memulai dari awal? Prioritas utama dan pertama, akhlak, adab. Adab akhlak yang dibangun di atas iman. Adab akhlak yang dibangun di atas iman kepada Allah Ta'ala. Adab dan akhlak yang terbangun, termotivasi karena imannya. Sifat wataknya yang baik karena imannya. Itu yang akan menyelamatkan dia. Kesengsaraannya adalah kebalikannya. Orang-orang yang sengsara hidupnya. Orang-orang yang terhimpit masalah dalam hidup. Selalu masalah bertumpuk. Gak pernah selesai dengan orang lain. Dengan istrinya gak selesai. Dengan tetangganya gak selesai. Dengan saudaranya gak selesai. Di mana-mana dia punya masalah. Karena akhlaknya yang jelek. Dia telah membangun penderitaannya dengan akhlaknya. Gak mau dia mengevaluasi. Gak mau dia memperbaiki. Saya punya watak seperti ini. Kalau mau bergaul dengan saya seperti ini. Saya punya seperti ini. Kalau mau nikah sama saya seperti ini saya ini. Dia kekeh gak mau perbaiki. Sifat wataknya yang buruk itu yang mengubur hidupnya. Hidupnya jadi sempit. Kemana-mana ngutang gak bayar. Akhirnya hidupnya sempit. Karena dia janji manis. Dia
menipu, dia bohong, mengingkar janji. Hidupnya sempit, rusak. Apa yang membuat dia rusak seperti itu? Sifat wataknya. Maka sekalian, saya katakan, siapa yang peduli dengan akhlaknya anak, sebenarnya dia sedang membangun pilar-pilar kebahagiaan dan kesuksesan untuk anaknya. Siapa yang nggak peduli dengan akhlaknya anak, maka dia tidak peduli dengan kebahagiaan dan masa depannya anak. Jangan dikira pendidikan yang melahirkan atau yang mengedepankan akhlak itu nggak peduli dengan kesuksesan. Tidak, justru adab, akhlak, konsep Islam itu. Hari ini para pebisnis, para pengusaha ketika interview, akhlaknya, attitude-nya itu lebih didahulukan daripada skillnya. Skill bisa kursus, skill bisa pendidikan berikutnya, bisa pelatihan, bisa workshop, bisa training. Tapi akhlak, attitude susah, nggak bisa diperbaiki, susah. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, hendaknya kita selalu perhatikan kata Rasulullah SAW, manahala walidun waladahu afdalun min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua yang lebih afdal untuk anaknya daripada adab yang baik. Oleh karena itu para orang tua sekalian, hendaknya kita peduli dengan adab sama anak kita. Karena ini adalah kita sedang peduli dengan kebahagiaan kita di masa tua juga. Siapa yang ingin masa tuanya dikelilingi anak-anak yang saleh, yang beradab, maka perhatikanlah adab anak kita dari kecil. Akrabi anak kita. Lemah lembutlah sama mereka. Banyak memaafkan kekurangannya karena mereka masih anak-anak. Terus membimbing, menasihatin dan kelembutan dan kebijakan dengan ketegasan. Ketika memadukan kelembutan dan ketegasan, maka anak akan ngikut dengan kita, ikut orang tuanya. Dia akan jadi anak yang lembut, yang mudah diarahkan oleh orang tuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana adab itu mengadabkan anak? Mungkin jadi pertanyaan kita, bagaimana mengadabkan anak, Ustaz? Sebenarnya adab itu dengan dua. Yang pertama adalah dengan membiasakan. Biasakanlah anak kita hidup dengan adab-adab Islam. Kalau dari kecil mulai lahir, ibunya selalu mengajarkan adab-adab Islam. Ketika makan, anaknya diajarin adab makan. Doa makan. Doa setelah makan. Doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, terus mau tidur, bangun tidur. Maka umur 3 tahun ketika anak udah mulai bicara, dia gampang. Sudah ribuan kali mendengar doa itu dari mulut ibunya. Adab. Ibunya yang membiasakan itu membuat anak kita akhirnya meniru. Terbiasa dan kehidupan yang pola hidup orang tua. Ibunya yang memberikan keteladanan, ayahnya memberikan keteladanan. Dia melihat ayahnya, melihat ibunya, akan meniru gaya hidupnya ayah, gaya hidupnya ibu, gaya hidupnya orang tua, gaya bicaranya. Maka ketika umur 7 tahun, anak kita sudah punya adab. Udah punya, terbiasa kehidupan yang lebih teratur, lebih rapi.
Ketika mulai dari kecil. Ketika itulah para hadirin sekalian. Adab ini gak bisa dengan teoritis. Ngapal hadis tentang adab langsung punya adab baik. Enggak. Sebagaimana kita. Kita sudah selesai bab sabar, gak sabar-sabar. Masih marah aja terus. Di Riyadhus Shalihin udah selesai bab sabar, gak jadi orang sabar. Udah selesai bab ikhlas, belum jadi orang yang ikhlas. Ikhlas, sabar, sifat, watak, adab itu gak hanya bisa dihafal. Gak hanya bisa, tapi dengan praktek, dengan membiasakan selalu sabar. Dengan membiasakan selalu ikhlas. Mendidik diri begitu. Gak cukup dengan ngapal dalil ikhlas, jadi orang ikhlas. Ngapal dari sabar, kemudian jadi orang sabar. Enggak. Maka anak kita, adab itu hanya dengan membiasakan. Gak bisa hanya cukup dituturi, dinasehati, jadi baik. Enggak, kita capek nuturi. Kita capek nasihati tiap hari. Gak baik-baik. Maka biasakan. Membiasakan, memberi keteladanan. Itulah konsepnya, bukan dengan banyak teori. Makanya, kalau kita ingin punya anak adab, beradab, jangan mengandalkan sekolah. Gurunya hanya di depan kelas, gak bisa. Dia hanya teoritis. Adab itu adalah pendampingan. Dampingi tiap hari, akrab dengan anak tiap hari. Maka itulah cara mengadabkan anak. Maka ketika ayah atau ibunya selalu akrab dengan anaknya, duduk bersama, bermain bersama, bisa tertawa bersama, makan bersama, jalan bersama, maka insya Allah dia akan mudah untuk diadabkan. Pengakraban, pendampingan, itu akan membuat kita mudah untuk menegur, mengarahkan, membiasakan anak. Oleh karena itu para jamaah, mengakrabi anak bukan sesuatu yang sia-sia. Gak ada gunanya, gak, sangat bermanfaat. Berapa banyak sekarang hari ini banyak orang tua yang ketika anaknya sudah remaja gak bisa apa-apa, gak bisa mengendalikan anak, gak bisa ngakrapi anak. Cuman aku ngakrapi anakku udah gede, aku gak biasa begitu Ustaz dengan anak. Lihat banyak penyesalan ketika anak sudah gede gak bisa akrab. Makanya ketika kecil, masih kecil akrabilah, bermainlah sama anak. Bercandalah dengan anak, makanlah bersama anak, bermain dengan anak. Itu bagian daripada menunaikan haknya anak. Oleh karena itu para hadirin sekalian, hendaknya kita menjadi orang yang selalu bisa menunaikan haknya anak. Haknya anak bukan hanya kasih makan, haknya anak bukan hanya kasih mainan, tapi akrabi anak adalah salah satu haknya anak yang kita harus tahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tua yang selalu bisa menunaikan hak anak kita, sehingga menjadi anak yang beradab, yang akhirnya mereka akan hidup bahagia dan juga sukses fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Qimis salat.